Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Herawati dengan NIM G0025055 dari kelompok A1. Jadi di sini saya akan menjelaskan anatomi vertebrae, peluk brachialis dan regiofemoralis. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi osa, ligamen, dan artikulasi. Untuk yang pertama itu ada osa atau tulang vertebrae. Osa vertebrae adalah 33 ruas tulang yang tidak beraturan, di mana 24 ruas terpisah dan 4 ruas lainnya menyatu yang membentuk kolom vertebralis. Ini ada 9 ruas yang menyatu dan ada 24 yang terpisah. Untuk ciri-ciri dari vertebrae klasifikasinya itu adalah, pertama ada vertebrae tipikal, yaitu dari 3-6. Cirinya yaitu processus transversal memiliki foramen transversarium, terus korpusnya tuh kecil, lebar, spinalnya kecil juga, dan bifida. Foramennya vertebrae besar dan berbentuk segitiga. Kemudian ada yang VC1 atau os atlas, itu cirinya tidak mempunyai korpus, processus spinosus, memiliki fovea dentis. Kalau selanjutnya ada vertebrae 2 atau os axis, memiliki dens atau proses endotedius. Selanjutnya yang ke-8, vertebrae yang ke-8 atau foraminal, itu ada processus spinosus yang paling menonjol, processus transversal yang paling besar tapi foramennya kecil. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis osa. Jadi kalau ke jenis osa ini yaitu ada vertebrae thoracica, yaitu ada processus spinosum panjang dan miring ke bawah seperti gambar-gambar ini. Ada foramennya kecil dan bulat, kemudian ada korpus berbentuk seperti jantung. Yang selanjutnya ada vertebrae lumbalis. Korpusnya besar dan seperti ginjal, tidak memiliki foramen transversarium. Foramina vertebrae-nya seperti segitiga. Ini seperti segitiga, bisa lihat. Selanjutnya adalah vertebrae sacralis. Derivat foramen intervertebralisnya dilewati oleh rami anterior nervus sacralis dan annulus sacralis lateralis. Seperti ini ya, ini ada linea transversal, ada promotorium,
dan lain sebagainya. Selanjutnya ada facies dorsalis. Ini yang menghadap pada bagian posterior. Cerista scaris mediana derivat processus spinosus. Cerista scaris lateralis derivat transversus. Foramina scaris posterior derivat foramen. Ini ada sebelah sini, bisa kita lihat ada cerista scaris mediana yang sebelah sini. Kemudian sebelah sini ada facies auricularis yang berwarna biru ini. Ini ada cerista scaris lateral, cerista scaris medialis. Di bawah sini ada foramen, foramina scaris posterior. Ada vertebrae Chorchyigae seperti ini. Ada vertebrae 1, 2. Selanjutnya adalah ligamen atau ligamenta. Ligamenta ada beberapa seperti berikut. Yaitu ada ligamentum longitudinal anterius, ligamentum longitudinal posterius, ligamentum supraspinale, ligamentum interspinosum, ligamentum intertransversalia, ligamentum flavum, ligamentum nuchae. Selanjutnya adalah artikulasium. Pengertian dari artikulasio adalah istilah lain untuk sendi, yaitu tempat dua tulang atau lebih yang bertemu dan membentuk sambungan. Sendi memiliki fungsi penting untuk menghubungkan tulang, memberikan struktur tubuh, dan memungkinkan otot menggerakkan tubuh atau tulang. Klasifikasi sendi berdasarkan jumlah gerak terbagi menjadi sendi yang tidak bergerak atau synartrosis, dan sendi yang bergerak sedikit amifartrosis, dan sendi yang dapat bergerak bebas diartrosis. Kemudian ini adalah antologinya, yaitu artikulasio uncovertebralis seperti pada gambar ini. Dan ini juga ada articulio superficialis antar processus articularis superior dan inferior. Selanjutnya ini ada articulatio antalato occipitalis dan articulatio antalanto axialis. Untuk berikutnya kita akan menjelaskan mengenai rangkaian dan susunan dari velum brachialis. Jadi ini adalah tempat dari velum brachialis. Tempatnya ada di dekat leher seperti ini, yang kuning-kuning ini. Untuk gambar lebih jelasnya,
untuk gambar lebih jelasnya itu ada ini ya, kuning-kuning ini. Rangkaian disusun dari grup brachialis. Itu yang pertama ada roots atau disebut juga sebagai akar. Kemudian ada yang namanya trunks atau batang yang terbentuk dari penggabungan roots, superior, trunks. Selanjutnya itu ada divisions, yaitu setiap trunkus membagi diri menjadi 2 divisi, biasanya di belakang clavikula. Terus yang keempat itu ada chorda, dibentuk dari penggabungan divisi-divisi dan diberi nama berdasarkan hubungan dengan artikulasionya. Terus yang kelima itu ada terminal brachialis atau cabang terminal. Ini adalah saraf-saraf utama yang mempersarafi lengan dan tangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai osa, muskuli, dan inervasi. Yang pertama itu ada regiofemur yang terdiri atas epiphysis proximalis, diaphysis, dan epiphysis distalis. Osa pada bagian regiofemoralis itu bisa kita lihat seperti yang ditunjuk pada gambar. Itu ada caput femoralis, fovea capitis femoralis, column femoralis, dan ada juga facies patelis dan lain sebagainya. Osa atau disebut juga tulang utama yang bentuk rangka regiofemoralis adalah os femur atau tulang paha. Jadi os femur ini merupakan tulang terpanjang dan terkuat dan terberat dalam tubuh. Bagian proksimalnya bersendi dengan os costae membentuk artikulasi costae atau sendi panggul. Kemudian ada os patella, tulang sismoid terbesar terletak di tendon musculus quadriceps femoris, berfungsi sebagai penstabil dan meningkatkan daya ungkit otot quadriceps saat ekstensi lutut. Selanjutnya untuk kompartemen yang pertama itu ada di bagian anterior. Ekstensor lutut, flexor panggul. Otot utama musculus quadriceps femoris, yaitu fungsi ekstensi lutut yaitu yang sangat kuat, kritis untuk menendang dan berlari. Fungsi tambahan rectus femoralis yaitu untuk fleksi, abduksi, rotasi panggul, posisi bersila. Kemudian untuk kompartemen yang kedua itu ada yang bagian medial atau aduktor dan panggul, yaitu fungsinya aduksi panggul, yaitu menarik tungkai ke garis tengah. Kemudian untuk kompartemen yang ketiga di bagian posterior, flexor lutut, ekstensor panggul. Itu fungsinya itu untuk ekstensi panggul, yaitu mendorong tubuh ke depan saat lari, dan fleksi lutut.
Kemudian bisa kita lihat ini di bagian anterior ada nervus femoralis, di bagian posterior ada nervus ischiaticus, dan di bagian medial ada nervus obturatorius. Seperti ini. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.